Puluhan sopir ambulan desa di Kabupaten Jember mendatangi gedung DPRD. Mereka merasa tidak terima dengan komentar salah satu anggota Dewan, David Handoko Seto, di media sosial karena dinilai menyinggung pekerjaan sopir ambulan. Komentar David berawal saat menanggapi status Facebook salah seorang sopir ambulan bernama Wasil pada tanggal 6 Januari 2020. Kala itu, Wasil membuat status rakyat dibodohi, kepentingan hajat hidup masyarakat Jember tidak dilaksanakan. Semua pada berburu rekom partai dengan segala cara hingga hak rakyat tidak terpenuhi. Pembahasan perencanaan dan penganggaran keuangan daerah tidak terlaksana sesuai jadwal. Mereka hanya saling mencari kelemahan dan kesalahan eksekutif dan legislatif. Kapan Jember akan ada persamaan pemikiran untuk kemajuan yang baik ke depan bila semua hanya mementingkan kepentingan pribadi, kelompok, dan partai? Merasa jengah dengan perkataan Wasil, kemudian David membalas status tersebut dengan komentar berbahasa Madura. Jika diartikan ke bahasa Indonesia, pada intinya politisi Partai Nasdem tersebut menyampaikan, jika tidak tahu keurusan pemerintahan tak perlu banyak bicara. Nyopir ambulan saja yang enak, biar pasiennya tidak jatuh sembari mengeraskan sirene ambulannya. Sampaikan di situ adalah secara global permasalahan di Jember. Kami tidak menyebut satu-satu. Di sini kami hanya menyebut legislatif dan eksekutif. Karena bukan rahasia umum lagi permasalahan di Jember atas tidak kondusifnya politik di Jember ini mengimbas kepada kepentingan masyarakat Jember secara umum. Disitulah saya sebagai orang awam, sebagai masyarakat biasa di Jember ini meluahkan di postingan FB itu bentuk rasa kekecewaan kepada para pemimpin kita, pada para wakil kita. Kok begini Jember ini? Mau dibawa kemana Jember? Ayolah kita berpikir secara baik untuk Jember ke depan. Ayolah kita hilangkan ego dan kepentingan masing-masing di Jember ini. Ayolah kita pikirkan rakyat secara penuh di Jember ini. Menanggapi hal ini, David Handoko Seto menegaskan apa yang ia sampaikan dalam komentar medsos murni untuk Wasil secara pribadi, sehingga sopir ambulan lainnya tidak perlu meradang. Karena memang jelas komentar itu ditujukan kepada akun milik Wasil. David pun menjelaskan alasannya berkomentar demikian. Menurutnya, tak pantas Wasil membuat status tersebut. Sehingga seharusnya Wasil memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat, tidak ujuk-ujuk berkata tanpa mengetahui realitas politik di Jember. Bahwa pembahasan APBD di Jember tidak kunjung disahkan karena Bupati tidak kooperatif, tidak mau mematuhi undang-undang, tidak menghiraukan teguran KSN, tidak mematuhi teguran Mendagri dan Gubernur, bahkan Bupati juga mangkir dari undangan Mendagri di Jakarta. Apalagi menurut David, postingan Wasil langsung menuding semua partai tanpa menyebut oknum partai. Pantas saja jika kemudian David merasa tersinggung dengan postingan tersebut. David juga mengaku siap melaporkan kasus ini ke ranah hukum. Bahkan, David juga tidak mau meminta maaf sebelum Wasil meminta maaf kepada seluruh partai yang ada di Jember. Facebook, ya bersangkutan ini sudah beberapa kali sih. Dia posting soal DPRD dan sebagainya, DPRD tidur dan sebagainya. Kami tidak pernah menanggapi. Hanya pada saat tanggal 6 Januari itu dia memposting bahwa seolah-olah DPRD itu tidak juga saling menyalahkan dengan legislatif. Padahal mereka harusnya tahu bagaimana anggaran itu tidak didok, itu kan ada di persoalan-persoalan yang lain. Di antaranya memang ada bupati yang tidak kooperatif. Beliau tidak mau mematuhi undang-undang yang ada, tidak menghiraukan teguran KSN, tidak menghiraukan teguran Mendagri dan Gubernur. Bahkan kemarin diundang di Jakarta di Mendagri beliau tidak hadir. Nah, ya nanti kita lihatlah. Kalau misalkan dia tetap mau meneruskan ini ke BK, saya siap di BK kan. Tapi dengan catatan saya juga akan melaporkan apa yang diposting oleh saudara Wasil ini ke pidana mungkin UTE dan sebagainya. Karena ngomong Facebook itu juga tahu oleh banyak orang, tidak hanya satu orang. Kecuali komentar saya kepada saudara Wasil pribadi loh ya. Dan itu sudah saya lakukan. Kalau saya suruh minta maaf, saya sampai mati tidak akan minta maaf sebelum dia minta maaf kepada seluruh partai yang ada di Kabupaten Jember. Seperti itu. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.